JASAP sendiri merupakan kompetisi pengadilan semu yang bergerak di bidang hukum publik internasional. Kebetulan beberapa member kami sendiri merupakan repeating member. Tahun lalu kami juga ikut JASAP dan ini merupakan kali kedua kita ikut JASAP. Kami tertarik untuk ikut JASAP sendiri karena isu-isunya yang diangkat itu merupakan suatu hal yang interesting bagi kami, terutama isu tahun ini yang bergerak specifically di hukum publik internasional. Kalau misalnya kita bandingkan dengan kompetisi-kompetisi pengadilan semuanya yang misalnya bergerak di hukum privat dan hukum lainnya. Kebetulan kami mempunyai organisasi khusus untuk muting sendiri yang bernama Prasetya Mulia Muting Association, yang dimana kemudian mereka yang akan membuka seleksi internal bagi khususnya angkatan 2020 hingga 2022 untuk mendaftar dan berseleksi untuk masuk menjadi anggota dari JASAP perwakilan dari Universitas Prasetya Mulia. Untuk seleksinya sendiri terdiri dari berbagai tahap. Yang pertama pastinya mengumpulkan CV atau resume dengan motivation letter yang dilanjutkan dengan pengumpulan memorandum dan tahap terakhir yaitu tahap interview. Dari hasil tahap seleksi ini kemudian terbentuklah kami berlima yang sebenarnya 3 dari kami yakni Bintang, Catherine dengan Cidela sendiri merupakan repeating member dari JASAP tim tahun lalu. Jadi sebenarnya setiap tahun JASAP itu memiliki topik yang berbeda-beda, tapi topik tahun ini tuh sangat unik karena ini merupakan topik yang masih menjadi hot debate di antara dunia hukum internasional sekarang, yaitu tentang statelessness sama the right to a nationality, ada juga tentang akses konsuler atau consular access, dan juga mengenai lingkup kewenangan atau the scope of the UNSC's authority. Dan karena itu masih merupakan suatu hot topic yang masih diperdebatkan, jadi tentunya kita memiliki sedikit kesulitan dalam membuat argumen yang konsisten dan juga argumen yang bisa berdiri sendiri. Mungkin untuk faktor kesuksesannya itu yang pertama tentunya Tuhan ya. Nggak mungkin kita bisa lakuin ini semua kalau bukan tanpa Tuhan, jadi bersyukur banget sih pada dia. Dan kedua tuh keluarga, karena kebetulan banget puji Tuhan juga sih kayak keluarga kita semua sangat suportif akan hal JASAP ini. Jadi kayak kalau misalnya kita harus pergi itu latihan, mereka tuh siap untuk menemani kami dan lain-lain sih. Dan dua terakhir mungkin itu apa ya? Oh, pelatih. Ya tentu tanpa pelatih kita juga tidak mungkin bisa melakukan JASAP ini, karena seperti yang Aurel katakan sebelumnya, emang untuk soal tema JASAP tahun ini cukup lumayan sulit ya bagi kami, dan it's an ongoing issue. Jadi kita banyak belajar dari pelatih-pelatih kami sih buat isunya. Dan terakhir emang kerja sama tim, kebetulan kita semua juga memiliki tujuan yang sama, kita ingin sekali untuk menang ke Washington, jadi puji Tuhan bisa sampai. Jadi itu sih paling. Jadi untuk keunikannya sendiri, topiknya sendiri udah unik. Jadi kendalanya muncul dari sana pertama-tama, soalnya seperti tadi Aurel sama Catherine ceritakan, karena topik itu masih diperdebatkan, is still an ongoing issue, jadi masih banyak hal yang kami harus research lebih. Dan selain itu karena kami juga masih mahasiswa, bahkan Valencia masih akan melangsungkan skripsi tahun ini, jadi jadwal masing-masing kan akan beda, sehingga kami ada kendala untuk melakukan time management dan jadwal, tentu saja juga dengan pelatih kami yang juga sudah bekerja. Jadi salah satu kendalanya tersebut. Untuk persiapan kami di putaran internasional, tentunya kami mendengar baik-baik masukan dan penilaian dari judges dan dari coach kami sendiri, supaya masukan tersebut bisa kami konstruksikan jadi sebuah motivasi yang lebih lagi untuk bisa berkompet di dunia internasional. Jadi kesan-pesan tentunya it was very memorable, soalnya JASAP tahun ini banyak banget first experience bagi kami sebagai individual maupun sebagai tim juga. Jadi ada beberapa hal yang kami keep to our hearts, cherish to our hearts sendiri, tentang prosesnya, tentang hal-hal lain. Jadi benar-benar suatu hal yang memorable, dan tentunya kesan-pesan kami senang sekali. Kami senang sekali dan bangga bisa menjadi salah satu representatif beserta univ-univ lain dari Indonesia untuk berangkat ke Washington DC ya guys. Terus melanjutkan juga dari apa yang rekan saya bilang, Bintang, kalau kata coach kami, it feels like a Cinderella story to us. Soalnya kan benar-benar baru tahun ini
Prasetya Mulia dan kami sebagai tim berhasil menuju ke Washington DC. Jadi kita kayak berasa kayak Cinderella aja yang di midnight gitu. Iya, dan kebetulan banget ini semua pertama kalinya kita Cewek. bakal ya girl power let's go. Terus pertama kali kita juga ke US kan ya Iya. bareng-bareng. Jadi kayak aduh nggak sabar sih experience-nya. Paling doakan kami aja lancar-lancar visa and everything going well. Thank you Prasmul. Tentu perasaan kami ya, saya kebetulan sebagai pembimbing internal lah di tim ini ya sangat-sangat senang ya. Karena ini juga kalau tidak salah pertama kali kita bisa masuk 3 besar dan langsung menuju ke international round di Washington DC. Dan melihat perjuangan dari tim dan mahasiswa yang berkompetisi di sini, tim Prasetya Mulia ya saya sangat senang luar biasa gitu. Dan ini juga diamini lah oleh teman-teman dosen dan juga Bapak Dekan. Ini merupakan prestasi yang luar biasa, mengingat Sekolah Hukum dan Studi Internasional ini juga sekolah yang baru didirikan. Ya tentu persiapan untuk international round yang pasti kita harus menajamkan lah beberapa hal yang kurang di national round kemarin. Karena kan sebenarnya yang ada di international round itu tidak akan berbeda dengan apa yang ada di national round. Karena dasarnya adalah memorandum tertulis dan juga oral pleadings itu juga sudah dilakukan di national round. Jadi yang harus disiapkan kita hanya harus menajamkan beberapa hal, melihat lagi, mereview dan memperbaiki hal-hal yang kurang. Karena tentu tantangannya beda. Tantangannya kalau di sini lawannya universitas-universitas Indonesia, tapi nanti kalau di international round sudah universitas-universitas di seluruh dunia. Jadi mungkin banyak hal yang perlu dipertajam secara analisis hukum dan juga cara penyampaian pada saat menyampaikan argumen di oral pleading round-nya.